Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad. Dalam sesi kali ini akan kita lanjutkan diskusi kita tentang suatu bidang ilmu yang telah saya sajikan dalam buku Acehnologi. Dalam sesi kali ini kita akan coba lihat bagaimana cara berpikir orang Aceh, atau dikenal juga dengan istilah cara semiki. Dan cara semiki ini biasanya harus kita lihat konstruksi bagaimana orang Aceh berpikir. Misalnya ketika kita lihat orang Aceh kapan dia marah, apa yang dia lakukan ketika dia melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini kita mulai dengan melihat bagaimana perkembangan terkini atau landscape masyarakat Aceh hari ini, dan ini yang mungkin akan memperlihatkan nanti sebenarnya orang Aceh itu kiban cara gesemiki. Nah, yang pertama adalah yang perlu kita lihat landscape kebudayaan. Jadi ini sangat penting ketika memahami situasi kebatinan orang Aceh. Bagaimana sebenarnya landscape kebudayaan? Ada kebudayaan yang berada di tepi laut atau di bibir Selat Malaka. Kemudian ada juga kebudayaan yang berada di pinggir sungai, karena dulu orang tidak punya jalan, jadi hanya memakai sungai sebagai transportasi. Kemudian ada juga landscape kebudayaan orang Aceh yang dekat dengan areal persawahan dan juga perbukitan. Kemudian ada juga landscape kebudayaan orang Aceh yang itu berada di pegunungan. Jadi masing-masing landscape ini memproduksi atau merekayasa suatu kebudayaan, sehingga masing-masing tempat tersebut memiliki karakteristik. Misalnya kalau kita lihat orang Aceh yang ada di pinggir sungai, terutama di yang di sungai ada tikungan. Biasanya kalau ada tikungan, ada sungai, itu biasanya di dalam masyarakat Aceh akan ada pasar, dan di samping pasar biasanya ada masjid, dan di samping masjid biasanya ada, ya di sekitar itu ada pesantren atau dayah. Jadi kalau kita ingin lihat keliling Aceh, itu hampir semua kawasan yang punya sungai, tikungan, kemudian ada pasar, di situ udah diduga kuat ada pesantren. Kalau nggak di sekitar itu ya mungkin tidak jauh dari situ, karena pesantren dayah tidak akan didirikan pada zaman dulu tanpa dekat dengan areal masyarakat untuk bisa berinteraksi, terutama bagi santrinya. Kemudian untuk memahami masyarakat Aceh juga perlu dipahami tentang asal usul, karena di Aceh ini banyak pembicaraan tentang definisi Aceh, Arab, Cina, Eropa, dan India. Tapi jauh dari itu, asal-usul orang Aceh ada yang mengatakan dari Acehmenia, itu pada masa kerajaan Darius, sehingga ada yang mengatakan Aceh itu asal katanya dari Acehmenia. Dan di Aceh dikenal sebagai Pulau Ruja, itu pernah kita kupas dalam buku Acehnologi, dan sering juga kita dengar dalam lagu nyanyian Rafli. Dan itu menunjukkan Aceh merupakan sebuah kawasan yang sangat kosmopolitan, sehingga wajah orang Aceh ada yang wajahnya agak ke timur tengahan, ada wajahnya yang agak ke Asia Timur, bahkan diduga kuat suku bangsa Aceh ini dekat dengan kawasan-kawasan di Kamboja, terutama di kawasan yang masih memiliki bahasa yang sama. Dan karena berbeda asal usul orang Aceh di Aceh sendiri, maka sedemikian susah untuk mencari keaslian orang Aceh. Jadi ada yang mengatakan mereka yang tinggal lahir di Aceh dan berbahasa Aceh, terutama mereka yang beragama Islam,
Tetapi asal-usulnya itu kalau kita dalami secara mendalam akan membongkar sebuah kisah masa lalu tentang perpindahan manusia dari suatu kawasan ke kawasan lainnya, terutama di Aceh yang dikenal dulunya adalah sebagai Pulau Ruja. Yang kemudian masalah yang ketiga ketika kita ingin memahami cara berpikir orang Aceh adalah pertarungan antara tradisi yang masih dipertahankan dengan arus modernisasi yang hari ini telah banyak merubah cara berpikir masyarakat Aceh, dan tradisi ini terus berkembang sehingga masyarakat Aceh terkadang mengalami proses anomi atau juga anomali, dan ini yang saya rasa sebagai peneliti sosial antropologi dan teman-teman di ilmu sosial dan humaniora perlu melakukan proses penjelasan terhadap bagaimana pertarungan antara tradisi dan modernisasi yang ada dalam masyarakat Aceh. Kemudian ketika kita bicara Aceh, terutama memahami konstruksi berpikir orang Aceh, maka yang perlu didalami adalah orang Aceh sudah lama berkonflik, baik konflik dengan bangsa lain, kemudian konflik dengan pemerintah Republik Indonesia, serta konflik dengan diri mereka sendiri. Jadi orang Aceh sudah lama, dan pengalaman sosial ini memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi orang Aceh ketika dia menghasilkan cara berpikir. Dan selanjutnya adalah ketika memahami orang Aceh, dia punya memori sudah lama dan sering dikecewakan. Jadi memori kolektif bahwa dia pernah dikecewakan, kemudian lama berkonflik, itu membekas dalam diri orang Aceh dan membentuk cara berpikir, sehingga dalam melihat sesuatu dia tidak cepat percaya akan hakikat dari sebuah keadaan, tapi dia akan terus melihat apakah ini sebuah jebakan lagi atau sebaliknya ini sebuah kemajuan. Kemudian masyarakat Aceh juga, kalau saya buat di sini, sering juga diadu domba. Ini juga konstruksi pengalaman sosial masyarakat Aceh yang sering diadu domba, dan sampai hari ini pola-pola adu domba dalam masyarakat Aceh sering terjadi, dan itu baik disadari atau tidak telah memberikan dampak secara cara berpikir orang Aceh hari ini. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita memahami masyarakat Aceh, mereka mudah percaya tapi mudah juga melupakan, dan ini ciri khas orang Aceh. Jadi dia percaya sama orang cepat, tapi juga dia mudah melupakan. Jadi kalau dia ada duka dia akan lupakan untuk sebuah pertemanan, persahabatan. Karena itu ini karakter-karakter ini yang jarang dibaca oleh orang luar ketika memahami watak orang Aceh, terutama mereka yang generasi-generasi yang pernah hidup di dalam era konflik. Kemudian ketika kita memahami orang Aceh juga ada persoalan-persoalan lain di mana orang Aceh memiliki respon kreatif terhadap apa yang mereka alami dan dalami dalam kehidupan sehari-hari. Respon kreatif inilah kemudian yang membentuk karakter orang Aceh, bahwasanya dia memiliki cara sendiri dalam berpikir, dan nanti akan coba kita jelaskan pada sesi berikutnya. Demikian para pemirsa untuk sesi kali ini tentang bagaimana cara memahami perkembangan masyarakat Aceh. Akan kita sambung pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.